Kemenangan Garuda Nusantara singkirkan Surya U20 di Piala Asia U20. Peran krusial bintang Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia sukses membungkam Surya U20 dalam laga lanjutan penyisian grup A Piala Asia U20 2023. Berbekal kekalahan di laga perdana, Sintayong memasang pemain yang memiliki pengalaman lebih. Meski sempat tertekan di beberapa momen, skuad Garuda Nusantara mampu membuka skor lewat Hoki Caraka di babak pertama. Gol tersebut sekaligus menjadi hasil akhir pada pertandingan kali ini. Sisi positif di laga kontra Surya U20 ialah para penggawa Timnas U20 Indonesia menunjukkan semangat juang yang tinggi. Meski begitu, beberapa kesalahan tetap harus menjadi evaluasi untuk menghadapi laga selanjutnya. Kemenangan 1-0 skuad Garuda Nusantara atas Surya U20 membuka asa untuk melaju ke babak selanjutnya. Diketahui pasukan Sintayong mengumpulkan 3 poin dari 2 laga, dan di laga pamungkas tengah dihadapkan dengan laga berat kontra tuan rumah Uzbekistan. Sementara itu bagi Surya U20, kekalahan tersebut sekaligus mempersempit peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Sebab di laga perdana skuad asuhan Mark Wote telah mengalami kekalahan atas Uzbekistan, dan di laga pamungkas akan menghadapi tim kuat Irak. Beberapa momen menarik terjadi dari para punggawa Garuda Nusantara kala meraih kemenangan tipis atas Surya U20. Di antaranya ialah peran krusial Robby Darwish dan sang kiper Dava Fasha. Robby Darwish yang diplot sebagai stopper mampu bermain kokoh meskipun memiliki postur yang kalah jauh dari sang lawan. Pergerakannya dimanapun sukses membantu pertahanan dengan baik dan juga penyerangan yang stabil. Sementara Dava Fasha lagi-lagi tampil superior di bawah mister gawang. Beberapa kali punggawa Surya U20 dibuat frustasi akibat aksi heroiknya, dan salah satunya terjadi pada menit-menit akhir pertandingan. Sebelumnya, proses pemulihan Zanadin Faris berjalan lancar. Tim medis memutuskan tidak ada masalah serius pada kondisi sang pemain. Namun kenyataan pahit menghampiri ketika Timnas Indonesia U20 menggelar latihan perdana di Uzbekistan. Pelatih di Paktakor Football Club Stadium, Zanadin kembali mengalami cedera. Diketahui hal tersebut merupakan cedera kambuhan. Sintayong menyebut anak asuhnya itu cedera lantaran faktor lapangan latihan yang kurang memadai. Pemain Timnas Indonesia U20 Ronaldo Kuate mengaku tak jumawa di Piala Asia U20 2023 ini. Pesepak bola berdarah Liberia itu menegaskan tiada ingin terjangkit star syndrome karena statusnya sebagai pemain abroad saat ini. Ronaldo Kuate menegaskan tidak punya perasaan untuk pamer skill. Ex-pemain Madura United itu pun mengaku bahwa perkembangan dan kemenangan tim lebih utama sebab skuad Garuda Nusantara saat ini memang tengah dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri memanggil 7 alumni dari skuad Timnas Indonesia U16 saat menjadi juara Piala AFF U16 tahun 2018 silam. Ketujuh pemain tersebut diantaranya adalah Fadilah Nur Rahman, Kartika Vedayanto Putra, Komang Teguh, David Maulana, Hamzah Lestaluhu, Sultan Ziko, dan Randy Juliansyah. David Maulana sendiri yang sempat mencoba sebagai kapten Timnas U16 senang karena bisa kembali bereuni dengan rekan-rekannya. Apalagi momen reuni itu terjadi di skuad Timnas Indonesia U22 yang dipersiapkan berlaga di SEA Games 2023 Kamboja, yakni pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Bintang muda Sultan Ziko mengaku ingin menunjukkan kualitasnya bersama Timnas Indonesia U22 untuk ajang SEA Games 2023. Mantan pemain Timnas Indonesia U16 itu mengatakan akan berjuang agar lolos ke skuad utama Timnas Indonesia U22. Pasalnya dia ingin membawa tim itu berprestasi dalam ajang tersebut. Sultan Ziko sendiri mengatakan tidak kesulitan menyerap instruksi dari Indra Syafri. Namun dia harus menyesuaikan diri untuk bisa beradaptasi dengan pemain lainnya di Timnas Indonesia U22. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkapkan 20 pemain yang dipilih untuk SEA Games 2023 baru dibentuk pada bulan April mendatang. Dirtek PSSI itu menyebut masih menyeleksi para pemain proyeksi skuad Timnas Indonesia U22 dalam bentuk TC beberapa tahap. Indra Syafri membeberkan kriteria para pemain yang akan dipilihnya untuk Timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games kali ini. Mantan pelatih Bali United itu pun mengaku akan memilih pemain sesuai dengan filosofi yang akan ia terapkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui telah menggelar pertemuan tertutup dengan CEO Arema FC Iwan Budianto dan perwakilan Aremania di sebuah restoran yang berada di Malang. Perwakilan Aremania hadir dalam pertemuan tertutup tersebut untuk menyampaikan keluh kesah terkait tragedi Kanjuruhan.
Salah satu wakil Aremania Ahmad Ghazali meminta agar Ketum PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu untuk menuntaskan persoalan-persoalan menyangkut korban tragedi Kanjuruhan. Salah satunya adalah penanganan trauma atas insiden tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal gandeng supporter dalam mengembangkan industri sepak bola tanah air. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri diskusi dengan perwakilan supporter Persebaya Surabaya atau Bonek. Menurutnya sesuai visi dan misi sebagai Ketum PSSI, Erick Thohir ingin jadi representasi komunitas sepak bola tanah air. Untuk itu dia ingin mendorong perubahan yang nyata dari bawah, yaitu dengan melibatkan supporter dan klub-klub Liga 1 serta Liga 2. Selain permasalahan supporter Indonesia, Erick Thohir turut angkat bicara soal ketertinggalan Liga Indonesia di kancah sepak bola Asia. Erick Thohir pun berkomitmen bakal lakukan perubahan di tengah-tengah kerjasama yang susah terjalin baik antara pemerintah, FIFA, dan komunitas-komunitas sepak bola di tanah air. Menurutnya Liga domestik yang bagus bakal jadi sarana pembangunan sepak bola yang berdampak positif untuk prestasi timnas Indonesia. Menghadapi timnas U20 Indonesia di laga kedua penyisian grup A membuat pelatih Surya U20 Mark Wolte mengaku mendapat tekanan tersendiri. Pasalnya, skuad Garuda Nusantara merupakan tuan rumah Piala Dunia U20 yang tengah mempersiapkan skuad sebaik mungkin. Selain itu, Mark Wolte menegaskan bahwa kekalahan kedua tim di laga perdana membuat semua hal bisa terjadi pada laga kali ini. Hasil ini menempatkan kami di bawah sedikit tekanan lawan timnas U20 Indonesia, sebab kemenangan menjadi hal wajib agar tetap sesuai target untuk lolos. Ungkap Mark Wolte dilansir dari situs resmi AFC. Terlepas dari hasil pada laga kali ini, Mark Wolte sendiri sempat menyebut bahwa pemain cadangan Surya U20 bisa mengalahkan skuad Garuda Nusantara. Namun fakta membuktikan bahwa telah terjadi selama 90 menit timnas U20 Indonesia yang mampu memberikan perlawanan maksimal. Sementara itu, Sintayong lagi-lagi menegaskan bahwa apapun hasil di babak penyisian grup Piala Asia U20, skuad Garuda Nusantara memang difokuskan menuju Piala Dunia U20, lantaran bertindak sebagai tuan rumah. Sintayong pun meminta kepada masyarakat tanah air untuk jangan kecewa melihat penampilan timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2023. Jadi pastinya belum full squad tim kita ini, jadi tolong jangan kecewakan dengan permainan kita ini. Tetapi Mei nanti akan full squad, pasti akan baik permainannya. Jadi tolong masyarakat Indonesia jangan kecewa dengan permainan tim nasional dan mohon dukungannya kepada Garuda Muda. Ungkap Sintayong.